cukup 1 tanah 1 sekam bakar, sepertiga kotoran kambing kering atau kotoran sapi, setengah sendok NPK sama 2 genggam kapur dolomit, itu bisa langsung ditanam. Untuk penanaman bibit anggur seyogianya sore hari ya, menjelang maghrib. Karena kalau pagi hari menghadapi terik matahari yang sangat panas, dia akan layu. Dia asam menyebabkan daunnya keriting. Kalau ujungnya lemes atau tiba-tiba layu, itu ciri-cirinya akarnya busuk. Bagaimana cara supaya akarnya nggak busuk? Jangan disiram, dikeringkan. Kalau perlu tabur dolomit, nanti dia akan tumbuh tunas lagi. Nah, ketika tumbuh tunas baru kita siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto di Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini bersama YouTube-nya Mas Atta Flonasia ya, bukan Atta Halilintar. Kalau Atta Halilintar YouTube-nya beda. Ini YouTube-nya tentang edukasi pohon anggur ya, para pemirsa. Nah, yang sekarang lagi hit, lagi rame-ramenya di dunia pertanian. Orang bertanya-tanya, Pak, bagaimana cara mendapatkan bibit anggur yang berkualitas dan tidak tertipu? Jadi sebenarnya para pedagang bibit anggur itu kebanyakan dia menjual bibit sesuai dengan yang ditutorialkan. Artinya mau nih jual Duitran buah hijau, Julian buah hijau, Ninel buah merah, Nijinya buah merah, Gospi buah hitam, Akademi buah hitam. Begitu para pemirsa sekalian beli bibit ya, terus ditanam, ditungguin 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, akhirnya dia berbunga dan berbuah, tetapi buahnya tidak sesuai waktu dia beli. Contoh nih, aku membeli bibit anggur Trans yang katanya buahnya gede-gede, sejempol tangan, bahkan lebih gede lagi, 1 tangkai bisa 1 kilo. Ternyata ketika dia tanam, buahnya kecil-kecil dan sangat asam. Kenapa bisa demikian? Nah, seperti ini. Jadi pada dasarnya rata-rata pedagang anggur itu menjual bibit, dia bentuknya okulasi atau grafting ya. Ini namanya grafting atau okulasi. Bibit rootstock dengan jenis table grape atau anggur orang sebut impor ya. Nah, ini jenis rootstock atau anggur lokal, biasa orang sebut ya, pakai kata-kata anggur lokal aja biar nggak mumet. Ini anggur impor. Nah, ketika ditanam seperti ini, dia selalu yang di bawah ini tumbuh. Ini pasti tumbuhnya lebih gemuk daripada yang di atas ya. Nah, ketika para pemirsa sekalian beli, biasanya nggak tahu kalau yang tumbuh di bawah ini adalah anggur jenis rootstock atau jenis lokal yang buahnya asem. Ketika dia tumbuh, dibiarkan saja, akhirnya yang impornya mati. Nah, akhirnya impornya yang mati ketika ditungguin, akhirnya hasilnya adalah tidak maksimal atau tidak sesuai yang diinginkan. Seperti itu ya. Jadi jangan memfitnah penjual bibit. Yang paling penting kalau beli bibit anggur impor, ingat nih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dikala batang rootstock ini masih seger kayak gini ya, terus batang batang anggur impornya table grape-nya ini dia masih hijau para pemirsa, ini cenderung masih keluar tunas ya. Ini mau keluar tunas nih. Ini akan saya buang ya, keluar tunas. Dan ini masih mau keluar tunas. Kapan dia nggak keluar tunas? Ketika ini coklat ya, ketika dia coklat dan menyatu sempurna, batang lokal ini tidak akan menumbuhkan lagi karena dia sudah menyatu sempurna. Nah, yang perlu diperhatikan tadi kalau menanam anggur impor jangan pernah ketika di bawah sambungan ya, bawah sambungan grafting ini atau okulasi, dia tumbuh tunas dibiarkan. Wajib hukumnya untuk dibuang supaya yang anggur impornya ini tumbuh seperti ini ya, sehat ya. Ini sehat. Ini ciri-ciri bibit sehat adalah bersulur ya, ini bersulur dan berdaun mengkilap. Nah, seperti ini. Kalau saya jual bibit biasanya saya menjual yang daunnya udah minimal 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini belum layak saya jual. Kecuali sangat mendesak, artinya banyak permintaan tetapi bibit tidak ada. Dan itu pun saya selalu menjual bibit, saya tampilkan, saya foto dulu. Ketika konsumen saya bilang, oke Pak kirim, baru kita kirim. Kalau beliaunya bilang, oh ganti yang lain Pak, atau milih varian lain karena ini kurang tinggi, tidak saya kirim. Tapi biasanya euforia orang ketika melihat Facebook atau tampilan orang lain, oh buahnya bagus gitu ya, jenisnya apa, orang kan lari ke sini untuk membeli bibitnya. Nah, ketika banyak orang beli bibit di sini, otomatis bibit saya berkurang, atau mungkin yang belum 10 daun udah mau nggak mau terjual. Tapi ingat, saya tidak akan menjual bibit tanpa persetujuan pembeli. Seperti itu. Jadi kita fair-fairan saja. Kalau yang beli oke, kita kirim, nggak oke, nggak kita kirim. Apabila dalam pengiriman, karena yang beli di tempat saya ini dari Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Maluku, macam-macam ya, Kalimantan. Kalau dalam perjalanan biasanya ada yang lama, ada yang cepat. Kebetulan kok lama dan dibuka mati, akan saya kirim gantinya. Tapi kalau dibuka masih hidup, hanya layu,
caranya kita semprot air daunnya, kita taruh di teras rumah yang los udara. Tidak boleh ditaruh dalam ruangan para pemirsa, karena kalau ditaruh dalam ruangan dia akan pengap dan mati. Tapi kalau dalam keadaan layu kita taruh di teras rumah, disemprot air daunnya, syukur-syukur punya vitamin B1 untuk tumbuhan, dicampur air, disemprotkan ke daun, dia akan cepat segar kembali, kemudian ditanam. Nah, untuk penanaman bibit anggur seyogianya sore hari ya, menjelang maghrib. Karena kalau pagi hari menghadapi terik matahari yang sangat panas, dia akan layu. Tapi kalau sore hari ditanam, dia agak kaget, ketika pagi hari dia udah fresh. Ya, jadi kalau pas kita nanam seyogianya disiram air yang banyak. Berikutnya disiram tiap pagi hari secukupnya saja ya. Jadi kalau menyiram anggur ketika kita colek agak kering kita siram. Tapi kalau masih basah nggak usah, karena kalau terlalu basah berkepanjangan di dalam medianya menyebabkan akarnya busuk ya, busuk akar, atau mungkin akarnya akan keriput. Karena terlalu basah, terlalu lembab menyebabkan asam medianya dan pertumbuhan tentunya tidak bagus. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyiasati supaya akar itu tidak, media tanam tidak basah berkepanjangan. Pak, saya nggak punya naungan greenhouse, Pak, saya nggak punya tutup plastik UV. Caranya kalau menanam di pot, dikasih tangkringan seperti ini ya pemirsa. Nah ini contoh nih, nangkring ya, ini nangkring. Ini contoh kalau di luar rumah tanpa greenhouse, supaya kalau tetap kena air, hujan dia tetap tiris. Nah, yang paling bawah ini arang kayu, baru atasnya media tanam. Tuh, media tanam cukup tanah, sekam bakar, kotoran kambing kering, kapur dolomit sama NPK. Tuh, nanti dia akan tumbuh seperti ini naik ke atas ya. Komposisinya Om? Ya, komposisi kalau di saya, karena rata-rata yang beli bibit di saya adalah pemula dan tidak menggunakan fermentasi. Tuh, kalau pakai fermentasi lebih bagus, bisa disiram pakai E4 dan sebagainya, tapi ruwet ya pemirsa. Nunggu, harus sabar menunggu. Rata-rata penanam ini nggak sabar, pengen segera nanam dan pengen segera buah. Jadi gunakanlah cara saya tadi satu. Kenapa kok koi kambing nggak satu Pak? Karena kalau terlalu banyak koi kambing, ketika kehujanan terus, media asam cepat asam. Nah, media tanahnya tadi cepat asam, media tanam anggur. Kalau dia asam menyebabkan daunnya keriting. Kalau ujungnya lemes atau tiba-tiba layu, itu ciri-cirinya akarnya busuk. Bagaimana cara supaya akarnya nggak busuk? Jangan disiram, dikeringkan. Kalau perlu tabur dolomit, nanti dia akan tumbuh tunas lagi. Nah, ketika tumbuh tunas baru kita siram. Tapi nggak serta-merta nggak disiram sama sekali, nggak ya pemirsa. Tetap disiram tapi debitnya sedikit saja. Yang penting dia basah. Oke, saya kira sangat gamblang dan lengkap. Kenapa kok kalau beli anggur ditanam terus banyak ibu-ibu yang bilang, Pak, saya beli anggur impor buahnya asam. Itu bukan kesalahan Anda membeli, tapi karena kurang perhatian atau kurang mengerti dalam ilmu anggur. Saya kira cukup, saya cukupin sekian. Kalau pengen mampir ke sini boleh belajar. Jalan MKP 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, atau lewat WA konsultasi atau beli bibit 087 888 700 600 dengan saya Pak Suprianto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.